kemuliaan. Bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat atas hidup kami. Mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab kita punya Tuhan yang setia. Yesus Kristus namanya. Mari jemaat Tuhan kita lebih lagi katakan. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sama-sama katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kemenangan atas setiap kita. Mari setiap jemaat Tuhan, kita angkat suara kita sembah Tuhan. Kita nyatakan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Engkau. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Kaulah yang setia menolong setiap kami Yesus. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hanya darimu pertolongan Tuhan. Keselamatan hanya darimu Yesus. Terima kasih. Mari kita akan sama-sama berdoa syafaat pada pagi ini untuk beberapa pokok doa. Saya rindu sekali untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami tantangan yang berat. Bapak Ibu Saudara mungkin sedang terlilit hutang piutang. Bapak Ibu Saudara mungkin sedang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, dengan keluarga, atau mungkin ada hal lain yang menjadi beban dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mari datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anak-anakmu yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang berat. Mereka yang mungkin mengalami permasalahan dalam keuangan, mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, atau mungkin ada di antara mereka yang mengalami masalah dalam hubungan dengan sesama, dengan orang lain. Hari ini aku berdoa Tuhan, setiap kesusahan hati diangkat di dalam nama Yesus. Setiap beban yang menghalangi mereka untuk berjalan dengan kepala yang tegak diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada mereka, memberikan kelepasan kepada mereka, memberikan ketenangan kepada mereka, sehingga mereka boleh tampil sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari bergumul, untuk anak-anak mereka. Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kami percaya anak-anak kami ada di dalam tangan Engkau. Dan kami yakin Engkau sementara menjawab doa-doa kami. Di dalam nama
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi pada ibadah hari ini dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Kita akan berbicara terus dalam akhir daripada bulan ini masih tentang pertumbuhan. Sebelumnya kita berdoa meminta Tuhan memimpin kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Engkau yang boleh memimpin setiap kami yang beribadah dimanapun kami berada. Jadikan tanah hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur. Waktu benih firman ditaburkan, benih boleh bertumbuh, berbuah dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin, amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pertumbuhan kerohanian daripada jemaat adalah pertumbuhan kualitas persekutuan jemaat secara pribadi dengan Kristus sebagai kepala gereja. Lalu kualitas persekutuan jemaat dengan sesamanya sebagai warga gereja. Jadi gambarannya adalah cross atau salib antara hubungan dengan Kristus, dengan Tuhan, dan hubungan dengan sesama manusia yang adalah warga gereja. Hari ini saya mau kasih judul khotbah saya adalah Deal with your pain, atasi rasa sakitmu. Nah, kalau kita mau melihat keadaan rasa sakit adalah keadaan ketika kita keluar dari kenyamanan. Kalau kita pegang tangan kita seperti begini, masih kita tekan-tekan, ini masih nyaman. Tapi kalau kita mulai pelintir seperti ini, kita jepit dan kita pelintir, itu namanya cubit dan kita mulai sakit. Itulah namanya keadaan rasa sakit. Kita tidak lagi nyaman. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan, rasa sakit itu adalah rasa sakit dalam proses pertumbuhan menuju kepada kedewasaan iman. Mengapa demikian? Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa ada manusia-manusia dengan kategori-kategori iman tertentu. Kategori yang pertama adalah manusia dengan iman yang lemah. Dalam Roma pasal 14 ayat 1 dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Berarti apa? Kita sebagai warga gereja dalam hubungan kita sesama, jika kita melihat kepada orang yang mungkin kita pikir imannya lemah, kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang seperti kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang lemah. Orang yang kuat akan memoking, akan meledek orang yang lemah. Namun dalam hal iman juga dikatakan kita gak bisa meledek. Kamu gak punya iman, kamu imannya tipis. Kita gak bisa bilang begitu. Tapi biarkan dia punya satu pendapat berdasarkan imannya. Karena kita mempercayai setiap orang akan melalui proses daripada pertumbuhan iman. Lalu kategori yang kedua ada manusia dengan iman yang kuat. Dituliskan dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20 bahwa tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini bicara tentang seseorang yang telah menerima janji Tuhan, dia mempercayainya, namun pada perjalanan waktunya dia belum melihat penggenapan. Dia tidak kehilangan imannya, dia tidak lemah imannya, tetapi dia justru semakin kuat. Inilah kategori orang-orang yang ada dalam kategori manusia yang kuat dalam imannya. Yang ketiga, ada manusia yang dikatakan manusia yang kurang beriman. Dalam Matius 8 ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kata percaya di sini dalam pengertian kita katakan bahwa imannya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan di sini ada banyak salah pengertian tentang orang-orang yang kurang beriman. Ketika mereka melihat ayat ini, mereka mengertinya bahwa Yesus itu menghardik orang yang kurang beriman.
Tetapi ayat ini dikatakan bahwa Yesus bukan menghardik. Yesus bertanya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Yang dihardik bukan orangnya, tetapi yang dihardik lalu bangunlah, kata ayat di situ. Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu. Yang dihardik adalah badainya, yang dihardik oleh Yesus adalah problemnya, permasalahannya. Manusianya dia hanya bertanya, mengapa kamu kurang percaya? Jadi ini maksudnya menggambarkan ada orang yang memang punya iman dia kurang beriman. Lalu yang selanjutnya adalah manusia dengan iman yang sepenuhnya. Bahwa Matius 15 ayat 28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Lihat ini. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita lihat tadi ya, ada manusia dengan iman yang lemah, ada manusia dengan iman yang kuat, ada manusia yang kurang percaya, kurang beriman, ada manusia yang penuh imannya. Jadi bukan kurang, tapi dia penuh. Saudara-saudara yang mana? Saya dan saudara ada dalam kategori manusia yang mana? Jawab sendiri. Yang tahu saudara dengan Tuhan. Lalu kembali kita kepada satu proses pertumbuhan iman. Itu tadi manusia. Nah, kalau kita mendapati kita sebagai manusia dengan iman yang lemah atau manusia dengan iman yang kurang beriman, maka kita perlu menambahkan iman itu. Kita perlu memperkuat iman kita. Bagaimana caranya? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, untuk kita boleh memperoleh pertumbuhan iman kita, maka dikatakan bahwa iman itu bertumbuh karena firman Tuhan. Roma 10 ayat 8 sampai 10 katakan begini. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman bertumbuh karena firman Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa firman Tuhan itu bukannya jauh sebetulnya. Kalau kita konsisten mendengar, membaca dan mengupayakan, maka firman itu hanya sejauh perkataan dan ada di dalam hati kita. Jadi iman kita ini secara otomatis kalau kita konsisten mengambil waktu untuk membaca, untuk mendengar dan merenungkannya, lalu akhirnya melakukannya, maka iman kita akan mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu kita perlu mendengar firman setiap hari. Katakan amin. Yang kedua, proses pertumbuhannya, iman bertumbuh karena pengujian. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan mengizinkan masalah dan tantangan terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu lewat pengujian iman itu tumbuh. Syaratnya apa? Kita meresponi setiap tantangan dengan benar, dengan cara yang Tuhan kehendaki. Caranya seperti apa? Kita bergembira, Bapak Ibu Saudara. Dibilang bersukacita sekalipun kita sementara sedang ada dalam duka cita oleh karena berbagai-bagai masalah. Ini yang tidak dimengerti. Mengapa kita dikatakan
harus tetap bergembira dan bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan itu tetap ada menyertai kita. Dan pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap permasalahan-permasalahan kita. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita betapa ditenangkan. Bayangkan ketika kita sedang ada dalam permasalahan dan kita gak punya siapa-siapa. Hanya ada diri kita sendiri. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang seperti gini? Kebanyakan mereka akan semakin terpuruk dengan permasalahan mereka. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus melalui pengujian ketika kita sedang dalam permasalahan, supaya iman kita boleh bertumbuh besar. Kapan iman kita bertumbuh besar? Ketika kita memperoleh jawaban dan dengan sukacita melalui pencobaan. Seperti emas yang diuji dan dikatakan jauh lebih lagi murninya dari emas, saudara-saudara. Wow, emas yang diuji semakin murni. Dan kalau dibilang kita, iman yang diuji akan lebih murni, lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada emas, saudaraku. Bukankah itu menjadi keinginan kita semua? Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, iman bertumbuh di dalam penganiayaan dan penderitaan. Nah, Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, untuk menderita untuk Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, bukan hanya untuk punya iman kepada Kristus, namun kita juga perlu menderita untuk Kristus. Sebetulnya apa maksud menderita untuk Kristus? Memegang teguh prinsip kasih. Nah, ketika kita masuk dalam proses pertumbuhan ini, inilah yang saya katakan kita akan berhadapan dengan rasa tidak nyaman. Kita akan keluar dari zona nyaman kita, dan kita harus berhadapan ketika keluar dari zona nyaman, yaitu rasa sakit. Keluar dari rasa nyaman, kita berhadapan dengan rasa sakit. Ketika perjalanan pertumbuhan kita sampai pada batas kenyamanan, dan selanjutnya yang kita hadapi adalah rasa sakit, kita tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. So, Bapak Ibu Saudara, deal with your pain. Apa maksudnya? Atasi rasa sakit untuk mengampuni. Susah gak kita mengampuni? Susah. Sakit gak? Sakit. Kenapa? Karena kita sudah disakiti. Tapi kita harus mengampuni. Ini ada rasa sakit yang harus kita atasi. Atasi rasa sakit digosipin. Orang ngomongin kita gak bener. Orang mungkin kalau gosip bukan cuma sekedar gosip. Gosip itu sebetulnya kita melepaskan kutuk kepada orang yang kita gosipin. Berarti kita dikutuki. Bagaimana kita rasanya dikutuki? Tentu sangat tidak enak. Itu sakit. Dan kita harus deal with your pain. Kita harus mengatasi rasa sakit digosipin. Rasa sakit disalah mengerti. Kita harus mengatasi rasa sakit dicurangi, dihianati. Yang saya maksudkan apa? Atasi rasa sakit kita untuk kita boleh melewati setiap proses pertumbuhan, dan kita boleh menerima hasil daripada proses ini, yaitu kuat, besar, dan berbuah. Inilah yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, saya gak tahu apa yang menjadi rasa sakit kita. Ada berapa banyak orang Kristen ketika dia menghadapi permasalahan, dia meninggalkan iman percayanya. Ketika dia harus disakiti, ketika dia harus dicurangi, ketika dia harus dihianati, dia meninggalkan iman percayanya. Dan hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita, dalam proses pertumbuhan kita, mari kita atasi rasa sakit kita, dengan tujuan kita bertumbuh supaya kuat, besar, dan berbuah banyak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berapa dari saudara mau meresponi firman Tuhan hari ini
dan engkau mengetahui ada rasa sakit sebetulnya yang engkau tidak menghadapinya, engkau tidak siap menghadapinya, engkau belum mau menghadapinya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan ketika mendengarkan firman Tuhan terhadap rasa sakit itu, dan engkau harus berhadapan. Mari jangan berhenti proses pertumbuhanmu, mari terus berjalan, lalui. Jika itu saudara dan mau meresponinya, boleh taruh tangan di dada dan saya berdoa untuk saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang menaruh tangan di dada mereka pada hari ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki keberanian, mereka boleh memiliki keyakinan, ada pengurapan baru Tuhan. Angkat Tuhan semua rasa sakit Tuhan, sehingga kaki mereka boleh berjalan. Mereka yang stagnasi, mereka yang mundur, bahkan mereka kehilangan kepercayaan, mereka yang terpuruk Tuhan, aku berdoa Tuhan, angkat mereka semua kembali. Mereka kembali berlari kepada panggilan sorga untuk memperoleh bagian mahkota yang Tuhan telah sediakan. Aku berdoa Tuhan ada breakthrough, ada terobosan. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah tidak sabar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin cerita dulu kisah di Alkitab, yaitu tentang Nuh. Kita semua tahu bahwa Nuh adalah manusia bersama dengan keluarganya yang diselamatkan dari air bah. Ketika air bah itu sudah surut Bapak Ibu Saudara, maka Nuh bersama dengan keluarganya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika persembahan itu diberikan? Ayat ke-21 dari Kejadian pasal yang ke-8 berkata seperti begini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Wow, ternyata setiap persembahan kita itu ada wanginya, ada baunya di hadapan Tuhan. Dan dalam konteks ini apa yang dipersembahkan oleh Nuh berbau harum. Dan akibatnya apa? Tuhan berkata, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ternyata persembahan yang harum, yang wangi, yang diberikan Nuh kepada Tuhan, itu membuat hati Tuhan menghentikan setiap kutuk yang seharusnya diberikan kepada manusia yang jahat. Hari ini saya ingin mendorong, pastikan Bapak Ibu Saudara ketika kita memberikan persembahan, persembahan itu akan berbau harum di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap hal-hal yang tidak baik, setiap kutuk itu dihalau dari dalam kehidupan kita. Dan setiap kita boleh hidup dalam keberkatan. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi. Bisa lewat dompet digital maupun transfer ke rekening yang sudah ada di layar. Dan saya percaya setiap pemberian Bapak Ibu Saudara itu akan diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberkati dan mengasihi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu dan buah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah, di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.